ya anak-anak ya. Soal nomor 1 lebih dahulu, kemudian nanti saya sampaikan materi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas, kelas 10 Nautika Kapal Niaga, SMK Sehat Insan Perjuangan. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Nah, anak, saya mau bertanya seperti biasanya ya. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duhur? Sholat subuh tadi? Ayo, siapa yang belum sholat duhur? Nah, lekas untuk sholat duhur ya anak-anak ya, karena merupakan kewajiban kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita akan mengadakan ulangan harian bab 1. Nah, sebelum itu, akan saya lanjutkan terlebih dahulu untuk penyampaian dari materi bab 2 kita. Nah, anak-anak harap diperhatikan, jadi anak-anak nanti supaya menyimak video saya dari awal hingga akhir. Karena apa? Karena untuk soal ulangan harian nanti akan saya selipkan di sela-sela pembahasan kita. Jadi tidak langsung satu sampai terakhir soal saya tampilkan, tidak, tapi akan saya munculkan secara bergantian ya anak-anak ya. Soal nomor 1 lebih dahulu, kemudian nanti saya sampaikan materi lagi. Setelah itu baru saya tayangkan soal selanjutnya. Seperti itu dan seterusnya anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian, harap diperhatikan untuk tema kita kali ini di bab 2 adalah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah anak-anak sekalian, kalau kita berbicara mengenai materi di bab 2 ini, yakni mengenai akhlak kita ya anak-anak ya, adab berpakaian muslim muslimah bagaimana yang benar, apakah cara berpakaian kita sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum, apakah kita dalam keseharian kita sudah menutup aurat kita, untuk yang perempuan apakah sudah berjilbab, nah untuk yang laki-laki apakah sudah memakai pakaian sampai menutup lutut atau celana begitu. Nah, anak-anak kita perhatikan bersama untuk materi kita di bab 2 kali ini. Baik anak-anak, untuk materi di bab 2 yang pertama nanti kita akan membahas dulu ya mengenai tema kita. Jadi insya Allah ini akan jadi beberapa kali pertemuan, mungkin dua kali pertemuan begitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan materi bab 2, ini saya tayangkan untuk soal pertama, ulangan harian PAIBP bab 1. Silakan ditulis di buku masing-masing ya anak-anak ya. Langsung boleh mulai dipikirin jawabannya saja, jangan dijawab dulu karena kita akan melanjutkan materi lagi. Nah, ini soalnya anak-anak ya. Apakah pengertian dari Asmaul Husna itu? Nah, anak-anak dituliskan pengertiannya menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, anak-anak, itu adalah soal yang pertama dari ulangan harian bab 1 PAIBP kelas 10. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan di materi bab 2. Ini ada gambar yang saya tampilkan di sini, ada 2 gambar di mana gambar itu mencerminkan berbusana muslimah yang baik. Nah, anak kita lihat dari sini, kira-kira kedua sosok ini atau di situ ada 4 sosok tersebut ketika menggunakan busana muslimah yang baik, yang tertutup, yang sesuai syariat Islam, apakah mereka menjadi lebih cantik, lebih terhormat, atau justru sebaliknya? Bagaimana anak-anak? Lebih cantik dan lebih terhormat ya anak-anak ya? Setuju ya? Oke.
Nah, itu anak-anak. Jadi kalau kita menggunakan atau mengenakan busana muslimah dan muslim tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aktivitas kita, ingat, itu tidak akan menurunkan kualitas kalian. Misalkan kalian pakai jilbab, kemudian terlihat lebih bulat, biasanya yang cewek ya. Nah, itu jangan minder kayak gitu, karena hakikatnya segala perintah Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kebaikan untuk kita. Jadi ada di mana perintah Allah ini kewajiban menutup aurat, kemudian kita merasa seakan-akan kita nanti minder. Teman-teman banyak yang potongannya keren-keren, misalkan yang cewek juga. Nah, kemudian kalau ketemu nanti jadi malu. Kenapa harus malu ya kan? Karena kalau kita sudah menutup aurat, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih bangga. Kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bersama-sama menutup aurat. Sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anak ya. Nah, saya ulangi lagi, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa dengan menutup aurat, mengenakan pakaian muslimah dan muslim sesuai syariat Islam, itu tidak akan mengurangi kecantikan kita, kebagusan kita, keindahan kita, keelokan kita, tapi justru akan lebih mempercantik muslimah itu. Karena apa anak? Karena di situ mereka terjaga, auratnya tertutup. Nah, di situ. Kemudian martabatnya juga akan lebih tinggi lagi, terangkat. Beda dengan yang tidak menutup aurat sesuai syariat Islam ya anak-anak ya. Kemana-mana nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, pakaiannya serba ketat ya kan. Ada pakaian yang kata anak-anak sih kainnya kurang gitu ya, jadi sampai lengannya cuma separuh, ada satu tidak ada kayak gitu. Nah, justru hal yang seperti itu akan semakin menurunkan derajat mereka. Karena apa? Karena dengan mereka mengenakan pakaian yang minim seperti itu, maka akan mengundang banyak niat-niat kejahatan. Nah, itu anak-anak ya, beda dengan orang yang menutup aurat, maka kejahatan tidak akan mendekat, justru akan semakin malu gitu loh ya anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang waktunya kita tampilkan untuk pertanyaan kedua dari ulangan harian bab 1. Jelaskan maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa orang yang menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Nah, itu anak-anak tolong dijelaskan apa maksudnya. Apakah hanya menghafal kemudian orang itu bisa masuk surga atau bagaimana? Nah, anak bisa ditulis di situ tadi sudah belajar atau belum. Kalau sudah belajar, insya Allah bisa, karena ini ada di buku paket juga. Hadis mengenai perintah menutup aurat atau berjilbab. Nah, itu ada hadis dari beliau Imam Bukhari. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan di bab 2 ini. Yakni sebabnya adalah memahami makna busana muslim-muslimah dan menutup aurat. Anak-anak ya, ini kita membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Oke, pengertian yang pertama adalah pengertian aurat. Nah, anak-anak, aurat ini menurut bahasa artinya adalah malu, aib, dan buruk. Nah, dari arti bahasa saja kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain, apalagi yang bukan mahramnya, gitu loh anak-anak ya. Kalau kita lihat dari arti bahasa itu sudah malu, aib, dan buruk. Siapa sih yang mau memperlihatkan aibnya? Siapa sih yang mau memperlihatkan keburukannya ke orang lain? Tidak ada kan ya anak-anak ya, sepakat ya? Oke. Kemudian aurat ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata awira yang berarti hilang perasaan. Nah, itu anak-anak, hilang perasaan itu bagaimana? Jadi begitu kita kalau memperlihatkan itu, hal tersebut, nah maksudnya itu, maka perasaan kita akan hilang, perasaan kehormatannya, perasaan menjaganya akan hilang seperti itu. Nah, jadi aurat itu dalam bahasa Arab yang berasal dari kata awira. Kemudian menurut istilah apa pengertian dari aurat anak-anak? Oke, pengertian aurat menurut istilah adalah batas minimal, batas minimal, jadi paling sedikit ya anak ya, dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi anak-anak ya. Batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, anak-anak, ini adalah wajib. Kalau wajib bagaimana? Nah, wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan mendapat dosa. Ayo, siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah yang ini? Ayo anak-anak, mulai sekarang ayolah kita mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini hukumnya wajib, yaitu menutup bagian tubuh yang wajib ditutupi. Kalau perempuan, bagaimana auratnya? Oke, seluruh bagian tubuh ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Ingat, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu harus tertutup semua anak-anak. Kalau laki-laki, mulai dari pusar ya, sampai dengan lutut. Nah, itu anak laki-laki diingat-ingat jangan pakai celana pendek yang di atas lutut ya, karena itu termasuk aurat. Nah, kalau kalian memakai celana pendek di atas lutut, berarti kalian tidak menutup aurat pertama. Kedua, kalian tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal wajib. Dan kalau kalian tidak melaksanakan hal yang wajib ini, maka kalian akan mendapat, nah itu ya anak-anak ya, paham sendiri ya. Oke. Baik anak-anak, itu tadi adalah pengertian dari aurat. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ini saya tayangkan adalah soal atau pertanyaan ulangan harian PAIBB bab 1. Berikan masing-masing 2 contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Adl dan Al-Karim. Jadi Al-Adl, apa sih perilaku yang mencerminkan beriman kepada Asmaul Husna Al-Adl ini? Sebutkan 2 contohnya. Kemudian Al-Karim juga sama, sebutkan 2 juga contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Al-Karim. Gitu anak-anak ya. Jadi Al-Adl sama Al-Karim diingat-ingat ya. Karena kemarin kita sudah belajar 7, tapi yang akan saya pertanyakan di sini adalah 2, Al-Adl dan Al-Karim anak-anak. Baik, itu tadi adalah pertanyaan untuk ulangan harian PAIBB bab 1. Kita lanjutkan untuk pembahasannya mengenai memahami makna busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Yang berikutnya adalah makna jilbab dan busana muslimah. Ayo, tahu jilbab tiap hari udah dipakai tapi tidak tahu artinya ya kan? Kayak gitu anak-anak. Baik, diperhatikan. Jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah anak-anak, itu adalah pengertian jilbab. Jadi tidak sama dengan yang kita pahami selama ini. Jilbab pokoknya kayak kerudung itu ya kan, cuma menutupi kepala sampai sini saja. Tapi di sini yang dimaksud jilbab adalah pakaian yang longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, jadi panjang dari atas sampai bawah. Kalau kita bisa menggambarkan itu seperti mukena ya kan ya, mukena yang sambungan langsung, bukan yang perpat atas dan bawah itu. Nah itu yang dimaksud di sini jilbab. Itu pengertiannya. Kemudian kalau pengertian dari busana muslimah adalah pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Oke, itu namanya busana muslimah. Jadi pakaian yang digunakan oleh muslimah untuk menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Itu termasuk dalam pengertian busana muslimah. Paham ya anak-anak ya pengertian jilbab dan busana muslimah? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah ini saya tampilkan lagi untuk soal berikutnya, pertanyaan berikutnya untuk ulangan harian PAIBB bab 1-nya. Saya bacakan ya anak-anak ya. Tulislah kembali potongan ayat di bawah ini, berilah harokat kemudian terjemahkan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah mengenai tahapan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Jadi begini anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menutup aurat itu tidak semata-mata atau langsung wajib untukmu menutup aurat, tidak. Tetapi ada tahapan-tahapannya sehingga umat Islam ini diberitakan oleh Allah untuk menutup aurat seperti saat ini anak-anak. Kira-kira tahapannya apa saja ya anak-anak ya? Nah, untuk tahapannya di sini dijelaskan. Yang pertama dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 32 sampai 33. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah sama, masih surat Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53. Kemudian tahap yang ketiga adalah Al-Quran surah Al-Ahzab
surat ke-33 ayat 59. Nah, anak-anak, jadi ada 3 tahapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan kewajiban untuk menutup aurat. Nah, untuk yang pertama adalah tahapan yang pertama mengenai dalam Al-Qur'an surah Az-Zab ayat 32 sampai 33. Nah, bagaimana sih? Nah, perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Nah, anak-anak, ini tahapan yang pertama. Jadi yang pertama adalah diperintahkan kepada istri-istri Rasulullah agar tidak meniru kebiasaan buruk perempuan-perempuan pada masa itu, ya anak-anak ya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53. Tahapan yang kedua, agar istri-istri Rasulullah tidak berhadapan secara langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ingat ya anak-anak ya, ini tahap kedua. Kemudian tahap yang ketiga, karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Nah, anak-anak, itu dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi karena istri-istri Rasulullah ini juga perlu untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari, untuk belanja dan lain sebagainya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah tersebut untuk menutup aurat apabila bepergian, itu ya, kayak gitu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Nah, anak, di situ dijelaskan selain istri-istri Rasulullah juga kepada seluruh kaum perempuan Islam, ya anak-anak ya. Jadi semuanya diwajibkan untuk memakai jilbab atau menutup aurat. Nah, anak, itu adalah 3 tahapan diwajibkannya menutup aurat. Bagaimana, paham ya anak-anak ya? Oke. Baik anak-anak, tadi sudah belajar mengenai tahapan diperintahkannya menutup aurat. Kemudian ini saya tampilkan lagi pertanyaan terakhir dari ulangan harian PABB bab 1. Jelaskan manfaat dari meneladani Asmaul Husna al-akhir. Nah, manfaatnya anak-anak apa anak-anak ya? Maaf. Manfaatnya apa anak-anak? Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Nah, itu pertanyaan terakhir untuk ulangan harian PABB bab 10 kita ya anak-anak ya. Jumlahnya ada berapa soal tadi? Ayo, siapa yang ketinggalan? Jadi total jumlah soalnya ada 5 ya, dikerjakan dengan baik, dengan tepat waktu. Nanti untuk batas pengumpulannya saya tampilkan juga di Google Classroom, jadi jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat itu juga mempengaruhi penilaian anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kondisinya, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan oleh Allah kesembuhan, begitu ya anak-anak ya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.